Jumpa lagi sobat. Pada kesempatan kali ini kami menampilkan kisah karya Langit Krisna Haryadi berjudul Gajah Mada. Selamat menikmati. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, setelah menerima rencana dari Mapatih Aryotada, Bekel Gajah Mada segera bertindak. Ia menyiapkan dan menyiagakan pasukan di Tatakrambat, Bali Manguntur. Kemudian dengan ditemani Gagak Bongol, ia segera menuju ke Bangsal Jolopati untuk menemui Banyak Soro. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Waktu memang baru berada di pertengahan malam. Dari kejauhan terdengar suara kentongan dipukul dengan nada Doromuluk sebagai pertanda keadaan aman, sekaligus malam berada di puncaknya. Gajah Mada merasa sesak karena waktu baginya cepat sekali bergerak. Sebenarnya lah waktu yang dimilikinya amat sempit dan terbatas. Salah seorang dari pengawal regol bangsa kesatrian yang bertubuh paling besar dan paling kekar maju ke depan, orang itu mencoba tampil mewakili teman-temannya. Ini waktu tengah malam, kau mestinya tahu bahwa di saat seperti ini pimpinan kami Rakrian Tumenggung Banyak Soro tidak bisa diganggu. Rakrian Tumenggung sedang beristirahat, ucap prajurit itu dengan lantang. Bekel Gajah Mada menjadi jengkel dalam tatanan keprajuritan. Antara lain disebut bahwa prajurit harus siap siaga setiap saat dan siap menjalankan perintah meski tengah malam sekalipun, apalagi jika negara berada dalam keadaan bahaya. Bekel Gajah Mada yang merasa kecewa tidak mau bertele-tele. Waktu yang ada amat sempit untuk membual dan diboroskan dengan membicarakan segala macam omong kosong. Bekel Gajah Mada segera mengangkat lencana Mahapatih diacungkan kepada segenap prajurit itu. Aku tidak punya waktu banyak. Aku harus berbicara dengan Rakrian Banyak Soro sekarang juga, ucap Bekel Gajah Mada dengan tegas. Rontok nyali prajurit bertubuh tinggi besar itu telah melihat rencana yang diacungkan Bekel Gajah Mada. Prajurit itu ternyata sadar bahwa pemegang rencana itu tak ubahnya Mahapatih sendiri. Akhirnya dengan bergegas mereka mempersilahkan Bekel Gajah Mada menunggu. Seorang prajurit berlari-lari menuju bangunan paling besar yang terletak di bagian paling depan dari bangsa kesatrian itu. Tidak berapa lama kemudian prajurit itu telah kembali mengiringkan Tumenggung Banyak Soro. Tumenggung Banyak Soro menguap membuang rasa kantuk. Banyak Soro memandang Bekel Gajah Mada dengan perasaan tidak begitu senang. Banyak Soro merasa mimpinya yang indah terganggu. Benarkah kau membawa pertanda rencana dari Mapatih? Bertanya Banyak Soro. Bekel Gajah Mada mengangguk sambil menunjukkan rencana yang ada di tangannya. Dengan cara bagaimana kau dapatkan rencana itu? Kembali Banyak Soro bertanya. Bekel Gajah Mada kurang senang pada pertanyaan itu. Sebaliknya Gagak Bongol yang berada tidak jauh darinya berada dalam kesiagaan tertinggi. Tangan kanannya tetap melekat di gagang pedang. Gagak Bongol telah sampai pada sebuah simpulan. Jika ternyata Banyak Soro terlibat dalam rencana makar dan kemudian menjebak Bekel Gajah Mada, ia akan mengamuk sejadi-jadinya serangan dadakan yang dilakukannya.
diharapkan mampu membenamkan Tumenggung Banyak Suro ke pintu gerbang kematian. Mohon maaf Rakryan Tumenggung, apakah aku diizinkan menyambungkan pertanyaan itu kepada Mahapatih Tada bila nanti aku telah kembali menghadap kepadanya? Balas Gajah Mada merah padam wajah Banyak Suro yang hanya bisa mengumpat dalam hati, meski yang ada di hadapannya hanya seorang prajurit berpangkat Bekel. Dia memiliki otak dan tidak mau diremehkan. Gajah Mada segera mencairkan keadaan. Meski aku memegang rencana ini, aku perlu minta maaf karena telah mengganggu istirahat Rakryan Tumenggung, ucap Bekel Gajah Mada. Rakryan Tumenggung Banyak Suro termangu. Persoalan penting macam apa yang kau bawa hingga kau harus memamerkan rencana Mahapatih kepadaku? Bertanya. Gajah Mada menoleh ke kiri dan kanan, terarah kepada segenap prajurit yang mengelilinginya. Persoalan yang aku bawa hanya layak kubicarakan tanpa didengar oleh orang lain, jawab Bekel Gajah Mada. Rakryan Banyak Suro memperhatikan wajah Bekel Gajah Mada lebih cermat. Rakryan Banyak Suro melirik Gagak Bongol yang tangannya melekat erat pada gagang senjatanya. Ikuti aku, berkata Banyak Suro. Rakryan Banyak Suro membawa Bekel Gajah Mada ke dalam bangunan induk dari bangsa Kshatriyan Jolopati. Di bangunan itulah biasanya Rakryan Tumenggung Banyak Suro menggembleng segenap prajuritnya agar makin terengginas, yang pada akhirnya selalu siap untuk dihadapkan pada keadaan macam apapun. Gagak Bongol tetap mengawal Bekel Gajah Mada. Tak ada siapapun yang akan mendengar pembicaraan kita, bicaralah, ucap Banyak Suro tegas. Bekel Gajah Mada tidak mau membuang waktu. Berdasarkan laporan Telik Sandi, besok pagi akan ada keraman. Rakryan Banyak Suro telunjak. Mendadak kakinya terasa seperti kesemutan atau kaku karena dibelit ular bandotan. Kata-kata Bekel Gajah Mada yang disampaikan tanpa basa-basi, apalagi rasa sungkan itu, menyebabkan matanya terbelalak. Kali ini Rakryan Banyak Suro tidak berani menganggap remeh lagi. Apa kau bilang akan terjadi keraman? Tegasnya. Bekel Gajah Mada mencoba membaca perubahan wajah Rakryan Banyak Suro dengan cermat, menerjemahkan apakah raut wajah yang kaget itu gambaran dari kaget sesungguhnya atau hanya berpura-pura kaget. Bekel Gajah Mada merasa sedikit lega saat merasa kekagetan yang ditunjukkan Rakryan Banyak Suro itu mewakili perasaannya yang sebenarnya. Siapa yang akan melakukan keraman? Tanya Banyak Suro. Suaranya terdengar agak bergetar. Rakryan Tumenggung benar-benar tidak tahu atau sekedar berpura-pura tidak tahu, panting Bekel Gajah Mada. Wajah Rakryan Banyak Suro merah. Pertanyaan itu membuatnya tidak senang. Dipandanginya Bekel Gajah Mada itu seperti akan mengorek isi benaknya. Apakah Mahapatih menuduhku akan melakukan keraman? Bertanya Rakryan Banyak Suro dengan suara kasar dan nada kurang senang. Justru karena itu Bekel Gajah Mada menjadi agak lega. Dengan demikian masih ada harapan, ada pasukan yang bisa digunakan menghadapi pasukan yang memberontak. Cepat katakan kepadaku, siapa yang akan Balilo atas kuasa Tuanku Jayanegara? Biarlah aku nanti yang akan menghadapinya, ucap Rakryan Tumenggung Banyak Suro. Suaranya tertahan. Menurut laporan Telik Sandi, Bekel Gajah Mada mulai bertutur, pada saat ini bangsa Kshatriyan Joloranggana kosong. Tidak seorang pun ada di bangsa itu. Pasukan Jalopati dan Jalayuda masih ada di tempat. Keadaan yang kusampaikan ini mungkin bisa memberikan gambaran kepada Rakryan Tumenggung. Ada apa kira-kira? Rakryan Tumenggung Banyak Suro termangu, yang kemudian muncul di kelopak matanya
adalah wujud sosok seorang tumenggung yang pilih tanding dan memiliki kemampuan kanuragan yang tinggi. Orang itu adalah Pujut Luntar. Secara pribadi, Rakrian Tumenggung Banyak Suro menyimpan perasaan tidak begitu suka kepada Tumenggung Pujut Luntar karena perilakunya yang suka menjilat dan memutar balik keadaan untuk mencari muka. Kini terbukti orang itu malah merencanakan makar Rakrian Tumenggung Banyak Suro mundar-mandir sambil mengelus-elus janggutnya. Aku kaget mendengar Pujut Luntar menjadi gila. Selama ini aku melihat Pujut Luntar memang seorang penjilat dan suka mencari muka. Namun tak kuduga kegilaannya ternyata lebih dari itu. Namun demikian aku tidak yakin Pujut Luntar akan bertindak sendiri. Tentu ada pihak lain yang bekerja sama dengannya. Apakah sudah kau peroleh keterangan siapa orang yang berada di belakangnya? Tanya Banyak Suro. Pertanyaan itu justru membuat Bekel Gajah Mada terdiam. Benarkah Pujut Luntar bergerak sendiri? Gajah Mada merasa memang tidak mungkin Tumenggung Pujut Luntar bekerja sendiri. Tentu ada pihak lain yang mengipasinya, tetapi siapa? Telik Sandi akan segera mendapatkan jawabannya, jawab Bekel Gajah Mada dengan tegas. Mewakili Malpati Haryotada, aku ingin mendapat kepastian jawaban. Bagaimana sikap pasukan Jolopati setelah mengetahui keadaan seperti ini? Pandangan Rakrian Tumenggung Banyak Suro lurus tertuju pada manik mata Bekel Gajah Mada. Akan aku siapkan pasukanku untuk membedengi istana, jawab Rakrian Banyak Suro tegas. Tidak sampai mereka datangnya pagi, pasukanku telah pasang gelar. Gajah Mada lega, tidak-tidaknya bisa diharapkan banjir bandang yang akan terjadi itu bisa diredam. Bekel Gajah Mada segera minta diri. Sejenak kemudian 2 ekor kuda yang ditunggangi Bekel Gajah Mada dan Gagak Bongol kembali berderap meninggalkan bangsa kesatrian Jolopati. Gajah Mada merasa harus berburu waktu supaya segera sampai di bangsal Jalayuda untuk menemui pimpinan pasukan itu dan mempertegas sikapnya. Peninggal Bekel Gajah Mada, Rakrian Tumenggung Banyak Suro segera mengumpulkan segenap pasukannya. Banyak Suro tidak menggunakan isyarat kentongan untuk memanggil para senopati bawahnya, tetapi melalui utusan yang menghubungi mereka satu persatu. Para senopati baru merasa jelas duduk persoalannya setelah Tumenggung Banyak Suro menyampaikan apa yang terjadi. Sejenak kemudian terjadilah kesibukan yang luar biasa di bangsa kesatrian Jolopati. Dalam perjalanan, Gagak Bongol tidak bisa menyimpan kecemasannya. Apakah kau mempercayai Rakrian Tumenggung Banyak Suro? Bekel Gajah Mada merambat laju kudanya. Kabut tebal menjadi masalah bagi pandangan matanya, tetapi tidak bagi kuda-kuda yang sudah amat terlatih itu. Kau menduga Rakrian Tumenggung Banyak Suro hanya berpura-pura kaget? Bertanya Bekel Gajah Mada. Kalau ternyata pasukan Jolopati justru bersekongkol dengan pasukan Jalarananggana, yang terjadi kau justru telah mengundang bahaya ke halaman istana Majapahit, lanjut Gagak Bongol. Kemungkinan itu kecil jika Rakrian Tumenggung Banyak Suro terlibat dalam rencana pemberontakan ini. Kita berdua tidak akan keluar dengan selamat dari bangsalnya, jawab Gajah Mada dalam hati. Gagak Bongol membenarkan jawaban itu. Sejenak kemudian Bekel Gajah Mada dan Lurah Gagak Bongol telah sampai di gerbang kesatrian pasukan Jalayuda. Prajurit penjaga regol kesatrian mengantarkannya menemui Tumenggung Pandiwatang. Rupanya Tumenggung Pandiwatang belum tidur dan baru selesai mengadakan pertemuan dengan beberapa senopati bawahnya. Justru karena itu Gajah Mada tidak bisa mencegah degup jantungnya melaju lebih kencang. Pandiwatang baru saja mengadakan pertemuan dengan anak buahnya. Berhati-hatilah, bisik Bekel Gajah Mada kepada Gagak Bongol. Gagak Bongol mengangguk dengan ramah Rakrian Tumenggung Pandiwatang.
menerima kehadiran Bekel Gajah Mada. Belum sempat Gajah Mada mengutarakan apa yang menjadi keperluannya, Panjiwatang telah merintahkan kepada seorang perempuan untuk mengeluarkan hidangan. Bekel Gajah Mada merasa agak heran karena ada seorang wanita di bangsa kesatrian Jalayuda itu. Bekel Gajah Mada manggut-manggut saat melihat minuman yang disuguhkan adalah minuman yang memabukkan. Bekel Gajah Mada menyapukan pandangan, mencoba mencermati keadaan. Diperhatikannya segenap sudut bangsal utama yang sekaligus menjadi kediaman Tumenggung Panjiwatang itu. Di halaman beberapa prajurit tengah membuat perapian. Dari sana asal bau daging yang dibakar. Kabut tebal melayang-layang. Bekel Gajah Mada mengalami kesulitan untuk memperhatikan jarak yang lebih jauh lagi. Di sebelah Panjiwatang, Senopati Ronggoyuda membeku dengan tangan mengelus-elus gagang senjatanya. "Ada apa malam-malam seperti ini kau berkunjung ke sini?" tanya Panjiwatang. Sekuat tenaga Bekel Gajah Mada menghapus kesan di wajahnya agar tak terbaca oleh Tumenggung Panjiwatang. "Agaknya," ucap Bekel Gajah Mada dalam hati, "ada hubungan antara Jalayuda dan Jalarananggana. Aku curiga pasukan Jalayuda termasuk di antara mereka yang akan melakukan tindakan makar. Para prajurit Jalayuda mau tidak akan membutuhkan waktu lama untuk membuka gelar perang dan kemudian menyerbu istana. Jarak antara bangsal ini dengan istana tidak terlampau jauh." Rupanya Tumenggung Panjiwatang tahu tamunya sedang merenung memikirkan sesuatu. "Kenapa tertegun? Apa yang sedang kau pikirkan?" bertanya Tumenggung Panjiwatang. Bekel Gajah Mada menggertakkan gigi. Pimpinan prajurit Bayangkara itu menjadi tidak sabar. Waktu yang ada sangat mepet dan ia harus segera mendapatkan jawaban pasti. Apakah pasukan Jalayuda terlibat dalam rencana makar itu? "Rakrian Tumenggung," berkata Bekel Gajah Mada, "kedatanganku di tengah malam ini mewakili Mahapatih Tadah. Gusti Mahapatih Tadah membutuhkan jawaban pasukan Jalayuda terlibat atau tidak dalam rencana makar besok pagi itu." Ucapan Bekel Gajah Mada yang terlampau terus terang itu memaksa raut wajah Rakrian Tumenggung Panjiwatang untuk berubah. Panjiwatang tidak menduga tamunya akan berbicara langsung ke persoalan itu. Tanpa tedeng aling-aling, Rakrian Tumenggung Panjiwatang menghela napas. Bekel Gajah Mada menunggu jawabannya dengan tidak sabar. "Bagaimana Rakrian?" Bekel Gajah Mada menegaskan. "Jadi Gusti Mahapatih Tadah sudah tahu?" "Sudah," jawab Gajah Mada tegas. "Aku tidak terlibat dalam persoalan ini, dan aku tidak akan melibatkan diri dalam persoalan Rakrian Kuti," berkata Panjiwatang. Nama Rakuti disebut menyebabkan runa wajah Bekel Gajah Mada berubah. Demikian juga Gagak Bongol tidak bisa menyembunyikan kaget yang menyentak. Rakuti benar-benar sebuah nama yang tidak dihitung sebelumnya. Belum lama Rakrian Kuti dan beberapa orang bawahnya telah mendapat anugerah dari Baginda Jayanegara. Sebagai Dharma Putra Winesuka diberi anugerah kebahagiaan. Siapa mengira Rakrian Kuti justru terlibat dalam rencana makar itu? Apakah masih ada pihak lain lagi yang terlibat? Bekel Gajah Mada menyimpan pertanyaan itu dalam hati. Bekel Gajah Mada menunggu sejenak. Rakuti dan segenap Dharma Putra Winesuka yang merencanakan tindakan makar itu, terus terang aku mengatakan, Rakuti telah menghubungiku, merayuku untuk ikut terlibat dalam pemberontakan itu, tetapi aku menolak, lanjut Panjiwatang. Betapa tajam Gajah Mada memandang wajah Rakrian Panjiwatang. Bekel Gajah Mada merasa ada sikap yang tidak seharusnya, tetapi yang telah dilakukan oleh Rakrian Tumenggung Panjiwatang itu sikap yang dinilainya keliru. Jika Rakrian Tumenggung mengetahui rencana makar itu, mengapa Rakrian tidak melaporkan hal itu ke istana? Bertanya Gajah Mada.
Mulut Panjiwatang terbungkam, ada sesuatu yang dipikirnya. Barang siapa mengetahui tindakan kejahatan tetapi hanya diam, tidak melakukan apapun, maka yang bersangkutan bisa dianggap melakukan kesalahan. Apalagi Tumenggung Panjiwatang, seorang prajurit yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketentraman negara, ternyata tak melakukan apa-apa. Maka sikap Rakrian Panjiwatang yang seperti itu sungguh sulit diterima. Bahkan bisa dikatakan Panjiwatang terlibat secara tidak langsung dalam tindakan makar itu. Panjiwatang bukannya tidak mengetahui hal itu, akan tetapi rupanya Panjiwatang memiliki pertimbangan dan maksud-maksud tertentu. Mendapat pertanyaan itu, Panjiwatang hanya tersenyum. Aku menganggap apa yang terjadi besok bukanlah urusanku. Tugasku adalah menjaga ketentraman negara. Jika ada negara lain mencoba mengganggu ketentraman Majapahit, maka aku akan maju di barisan paling depan untuk menghadapinya. Namun jika yang bertikai adalah keluarga sendiri, lebih baik aku menempatkan diri di luar arena. Jawaban itu tentu saja makin membuat Bekel Gajah Mada kaget dan tertegun. Dengan demikian Bekel Gajah Mada memperoleh gambaran apa yang terjadi. Yang sulit dipahami Gajah Mada adalah alasan Rakrian Tumenggung Panjiwatang menganggap pemberontakan itu sebagai pertikaian antara keluarga. Itu jelas alasan yang dianggapnya mengada-ada. Jayanegara diangkat menjadi raja atas keputusan Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana. Dengan demikian kedudukannya sebagai raja tidak bisa diganggu-gugat. Bekel Gajah Mada juga tidak melihat pertikaian yang dijadikan alasan itu. Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi Marajasa, anak Raden Wijaya yang lain, tidak mempersoalkan dan sangat mendukung pengangkatan Kologemet menjadi raja dengan gelar Sri Jayanegara. Bahkan biwara yang disampaikan mendiang ayahnya yang menaikkan derajat Dara Petak, yang sakit-sakitan menjadi Sri Tunuhweng Pura, sama sekali tidak ada yang mempersoalkan. Tidak masuk akal jika Panjiwatang menganggap rencana makar itu sebagai persoalan keluarga. Apalagi Rakuti bukanlah anggota keluarga garis keturunan Raden Wijaya. Baunya sangat menyengat. Panjiwatang tentu bermaksud memanfaatkan keadaan itu untuk kepentingannya sendiri. Gajah Mada memeras otak. Kini aku mendapatkan gambaran para Rakrian Dharmaputra Winesuka yang mendalangi rencana pemberontakan itu. Para Rakrian Winesuka mengajak Tumenggung Pujut Luntar dengan janji-janji tertentu, mungkin jabatan yang tinggi. Rakrian Tumenggung Pujut Luntar bersedia bergabung. Rakuti tidak berani mengajak Rakrian Tumenggung Banyak Soro karena Rakrian Banyak Soro mempunyai sikap yang tegas. Selanjutnya Rakuti tentu juga merayu Rakrian Tumenggung Panjiwatang, namun Panjiwatang mempunyai sikap lain. Jelas Rakrian Panjiwatang menyimpan tujuan tersendiri. Manakala pasukan yang bertempur besok sudah sama-sama remuk, Panjiwatang tampil menggila semuanya. Jika perhitunganku ini tidak salah, yang aku hadapi ini benar-benar orang yang cerdik sekaligus culas, ucap Gajah Mada untuk diri sendiri. Merasa telah menemukan jawaban, Bekel Gajah Mada tersenyum. Diliriknya Gagak Bongol yang telah bersiaga dengan tangan kanannya melekat di gagang senjata. Jadi Rakrian tidak akan ikut campur terhadap pertikaian yang besok akan terjadi, desak Gajah Mada. Ya, jawab Panjiwatang dengan tegas. Sebenarnya siapa menurut Rakrian Panji mereka yang bertikai itu? Bertanya Bekel Gajah Mada. Aku bukan anak kecil yang layak diberi pertanyaan seperti itu. Semua orang tahu apa jawabnya. Bekel Gajah Mada makin jengkel. Persoalannya bukan siapa yang tengah bertikai. Kalaupun dianggap orang yang bertikai itu ada, Tuanku Sri Jayanegara adalah raja yang sah, yang pengangkatannya sebagai Pangeran Pati
dilakukan sendiri oleh Tuanku Prabu Rajasa. Mengapa Rakrian tidak mengambil sikap membela Tuanku Jayanegara? Rakuti itu siapa? Desak Bekel Gajah Mada. Kau menganggap tidak ada yang bertikai? Bertanya Panjiwatang. Nada suaranya terdengar ketus. Para istri Tuanku Rajasa tak ada yang keberatan terhadap pengangkatan Tuanku Jayanegara. Lebih dari itu, Tuan Putri Bre Daha dan Tuan Putri Bre Kauripan telah menerima pengangkatan itu dengan ikhlas. Ada senyum sinis yang menyungging di sudut mulut Panjiwatang. Meskipun Panjiwatang dengan segera menghapus kesan itu, Bekel Gajah Mada terlanjur melihatnya. Rupanya secara pribadi, Rakrian Panjiwatang tidak suka kepada Tuanku Jayanegara, kata Bekel Gajah Mada dalam hati. Rakrian Tumenggung Panjiwatang mulai tak suka dengan sikap dan kehadiran Bekel Gajah Mada. Akan tetapi Panjiwatang harus menahan diri karena Bekel Gajah Mada membawa rencana Mahapati. Bila Gajah Mada tidak megang benda itu, dengan tenang hati ia akan mengayunkan tangannya menggampar wajahnya. Suasana kemudian berubah menjadi hening karena Tumenggung Panjiwatang menjadi tak suka kepada Gajah Mada yang pangkatnya hanya Bekel tetapi dirasa tidak menghormatinya, yang berpangkat jauh lebih tinggi. Untuk mencapai pangkat Tumenggung, seorang Bekel masih harus melompati pangkat Senopati. Lebih dari itu, belum tentu seorang Tumenggung memegang pasukan. Sebaliknya, Bekel Gajah Mada tidak kalah jengkelnya.